Baik, jadi kali ini kita akan melihat mengenai Rockset. Ya, kita lihat contoh dari Rockset. Di sini ada contoh di halaman 50 itu, contoh pembelian mobil. Ada 10 case di sini, ada 10 case. Ada 10 case, kemudian atributnya ada 3. Ada price A atau harga, horsepower B ini tenaga mesinnya, berapa tenaganya, kemudian ada usia pembelinya, dan ini ada rekomendasinya apakah mobil itu tipenya 1, tipenya 2, atau tipenya 3. Price ada high, medium, low. Horsepower ada high, medium, low juga. Age itu ada young sama old, jadi cuma 2, muda sama tua. Nah, kita lihat di sini langkah pertama. Langkah pertama di sini dibilang buat partisi dari tabel ini berdasarkan rekomendasinya. Jadi dibuat partisi berdasarkan rekomendasi. Jadi kita pisahkan di sini tipe 1-nya sendiri, tipe 2-nya sendiri, tipe 3-nya sendiri. Nah, kita lihat partisi pertama. Di sini X1. Partisi pertama X1 itu isinya 1, 2, 6. X1 itu 1, 2, 6. 1, 2, dan 6 itu kita lihat di sini 1, tipenya 1 ya. 2, tipenya 1, dan 6 tipenya 1. Jadi ini untuk yang tipe 1 itu 1, 2, 6. Yang tipenya 2 itu ada 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Dan tipe 3 itu ada 5, 9, 10. 5, 9, 10. Jadi langkah 1 itu buat partisi. Buat partisi. Langkah kedua, kasih saja masuk semua ya. Nah, langkah kedua, untuk setiap partisi tentukan C lower approximation. Nah, itu caranya begini. Untuk setiap partisi, kita lihat untuk partisi X1 dulu. Kita lihat partisi X1. Kita tes 1. Kita lihat sekarang case nomor 1. High, medium, all. Apakah ada yang sama high, medium, all? Kita lihat ke bawah ini. Ternyata sama di nomor 6. High, medium, all. Jadi 1 dan 6 ini sama. 1 dan 6 sama, high, medium, all. Nah, kita lihat rekomendasinya. Case 1 rekomendasinya tipe 1. Case 6 juga tipe 1. Jadi di dalam partisi yang sama. Nah, jadi di sini tulis, di sini 1 C lower approximation-nya itu 16. 16 ini karena 1 ini sama dengan 16. Jadi C lower-nya 1 ini sama dengan 16. Himpunan bagian dari X1, betul. Nah, otomatis 6 juga. 6 juga di sini. Bagaimana dengan 2? 2 itu low, low, young. Low, low, young. Ini sama dengan 10. Low, low, young. 2 itu sama dengan 10. Tetapi 2 itu tipenya 1.
10 itu tipenya 3. Jadi di sini C lowernya 2 itu sama dengan 10, tetapi bukan himpunan bagian dari 1, 2, 6 karena ada 10-nya di sini. C lowernya itu 2 dan 10 ini bukan himpunan bagian dari X1. Dari 1, 2, 6 dari partisi yang ini. Sehingga karena ini ya, karena kasus case 2 itu tidak memenuhi definisi C lower dari X1, maka dibuang dari ini C underscore X1 ini. Nah, garis bawah ini ya. Jadi C lower X1-nya itu hanya 1 dan 6 saja. Duanya dikeluarkan. Demikian juga nanti di C3 ini, C lower X3 ini. 10 dikeluarkan karena 10 sama dengan 2 di sini. Atributnya sama, tetapi rekomendasinya berbeda. Nah ini, C3 itu hanya 5 dan 9. C lower untuk X2 itu 3478. Ini unik semua. Jadi tidak masalah. 3, 4, 7, 8. Nah, 3 dan 7, 4 dan 8. Oke, sehingga langkah ketiga itu kita membangun daerah positif dari C lowernya. Nah, dari sini. Nah, dari sini. 16 3478 59. 2 dan 10 kita keluarkan dari pos C. Jadi daerah positif, ya, positif region. Nah, dengan mengkombinasikan C lower. Dapatnya ini. Berarti case yang tadi 10 sudah kita buang 2. Yaitu case 2 dan case 10. Tidak masuk. Nah, kenapa tidak masuk? Karena rekomendasinya bertentangan di sini. Atributnya sama, rekomendasinya bertentangan. Oke. Kemudian langkah keempat, kita bangun ini C ekuivalennya. Nah, kita lihat case yang sama. Ternyata 1 dan 6 itu sama, 3 dan 7 itu sama, 4 dan 8 itu sama, 5 dan 9 itu sama. Nah, kita lihat di sini. 1 dan 6 sama persis. Semuanya sama. Nah, jadi di sini ditulis ekif 1 itu isinya 1 dan 6 ini sama. Ekif 2 3 dan 7, ekif 3 4 dan 8, ekif 4 5 dan 9. Sehingga bisa kita tulis di sini ekif 1 dan 6 itu high, medium, all tipe 1, high, medium, all tipe 1, jumlah kasusnya ada 2, 1 dan 6. Ekif 2 3 dan 7, kita lihat high, medium, young tipe 2, high, medium, young tipe 2, jumlahnya 2. Ekif 3 4 dan 8, medium, all tipe 2, medium, all tipe 2, 9 low, medium, all tipe 3. Ekif 4 5 dan 9, medium, high, all tipe 3. Medium, high, all tipe 3. Nah, di sini kita bangun C equivalent class. Jadi kelas yang ekivalen. Jadi tidak usah tulis banyak-banyak, tidak usah tulis di sini ada 8. Sebenarnya hanya ada 4 saja.
Hanya ada 4 yang unik di sini. Ini masing-masingnya punya 2 kasus yang sama. 2 kasusnya sama. Oke. Selanjutnya, di langkah kelima, kita buat matriks pembeda, discerning matrix. Caranya bagaimana buat matriks pembeda? Caranya begini. EKIF ini kita juga taruh di sana, taruh di atas. Jadi kita buat kelasnya itu ke per baris dan per kolom. Kita buat per baris dan per kolom. Ini barisnya, ini kolomnya. Jadi di sini ada EKIF 1, EKIF 2, EKIF 3, EKIF 4. Kolomnya juga EKIF 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat, kita bandingkan EKIF 1 dan EKIF 1. Mana yang beda? Tidak ada yang beda. EKIF 1 dan EKIF 1 pasti tidak beda. 0. EKIF 1 dan EKIF 2. Kita lihat mana yang beda antara EKIF 1 dan EKIF 2. EKIF 1, EKIF 2. High, medium, alt yang. Berarti yang beda adalah C. Tidak kelihatan semua ya. Oh, ini. Tidak kelihatan ya, ini masih terlalu kecil ya. Masih kecil, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kita kasih geser naik turun saja. Ya, jadi ini EKIF 1 dan EKIF 3 itu bedanya ya, EKIF 1 dan EKIF 2 1 dan 2 itu bedanya di sini C ini dapatnya dari mana? Nah, kita lihat di atas. EKIF 1 dan EKIF 2 ini high, medium. Nah, ini C-nya beda, alt dan yang. Karena C-nya beda, maka di bawah sini kita tulis C. EKIF 1 dan EKIF 3 bedanya 1 dan 3. High, medium, alt. Berarti bedanya di A. High, medium. A. High, medium. 1 dan 4 bedanya di high, medium high, alt. Berarti A or B. A atau B. Kita tulis ini A atau B. Ini menjadi reduksi 1. Reduksi. Jadi kita mau mereduksi ini himpunan ekuivalennya ini. Kita lakukan selanjutnya 2 dan 1. 2 dan 1 pasti sama dengan 1 dan 2. Pasti sama ini. Ini sama, pasti sama. 2 dan 1. 2 dan 2 0 sama persis. 2 dan 3. Nah, kita lihat 2 dan 3. High, medium, yang alt, berarti medium ini ya, ini ya, high, medium dan yang alt, berarti A or C. A or C. 2 dan 4, high, medium high, yang alt, berarti semuanya beda, A or B or C. Ini kita tulis reduk 2. Ini kita urutkan saja. 3 dan 1 pasti sama dengan 1 dan 3. Ini pasti sama. 3 dan 2 pasti sama dengan 2 dan 3. Tulis di sini. 3 dan 4 pasti sama dengan 4 dan 3. Kita belum lihat ya, 3 dan 4. 3 dan 4. Medium high, alt. Berarti yang beda adalah B. Ini nanti pasti sama dengan 4 dan 3. Ini 3 dan 4, 2 dan 4 pasti sama dengan 4 dan 2. Ini 4 dan 1 pasti sama dengan 1 dan 4.
Ini namanya matriks pembeda dari ekuivalen kelas. Ini ekuivalen kelas. Ini pembedanya ini. Nah, sekarang kita reduksi. Kita reduksi. Nah, di sini. Ini dicontohkan reduksi 2. Reduk 2 ini. Reduk 2 ini C N, ini N ya, A or C, N, A or B or C. Nah, dapatnya dari situ, reduknya tadi. Ini C-nya, ini A or C-nya, ini A or B or C. Nah, direduksi dapatnya ini. CNA or C, nah, CNA or CNB or C, or C itu artinya sama dengan C, direduksi menjadi C. Dengan cara yang sama, nanti dapatnya di sini A or C. Jadi di sini yang nomor yang reduk 1. Nah, yang reduk 1 ini kan A N C N A or B. Dapatnya A N C. Reduk 2, reduk 3. A N B N A or C. Dapatnya A, N, B. Gitu ya. Reduk 2-nya. Reduk 2-nya dapat reduk 1 ya. Reduk 1-nya itu dapat A N C N A or B. Ini dapatnya pasti A N C. Karena A N A or B itu pasti dapatnya A. A N A or B. A N A or B itu A. Kemudian C. Kemudian reduk 3. Reduk 3 itu reduk 3 di sini A N B N A or C. Nah, ini dapatnya A N B. A N B. Sedangkan reduk 4 itu B N A or B N A or B or C. Ya. Ini dapatnya hanya B saja. Ya, dapatnya hanya B. Ya, karena A or B di-N-kan dengan B itu artinya B. A or B or C di-N-kan dengan B juga itu B.
dapatnya B. Nah, jadi kita sudah punya ini. Reduk 1, reduk 2, reduk 3, reduk 4. Reduk 1 dapatnya reduk 2 ya, reduk 2 dapatnya C. Reduk 2 itu dapatnya C. Sekarang dari hasil reduk ini kita petakan saja. Nah, kita petakan di sini. Nah, kita petakan di sini. Reduk 1 A N C. A N C. A N C. Jadi reduk 1 A N C. Reduk 2 C. Reduk 3 A N B. Reduk 4 B. Kita kasih pindah-pindah saja. 1, 2, 3. Lalu kita tunjuk A N C. 2 ke C. A N B. B. Jadi maksudnya begini. Untuk tipe 1, untuk mobil tipe 1 itu, untuk mobil tipe 1 itu, sebenarnya kriteria yang berpengaruh itu hanya price dan age dan umur. Price dan umur. Kalau price-nya itu high, harganya tinggi, dan umurnya tua, itu kasih dia, maksudnya pembelinya itu ya, usianya tua, nah, rekomendasikan dia untuk beli yang tipe 1. Ini sudah tabel keputusan ya ini. Kalau orang muda, usianya muda, dia tidak perlu lihat antara price dan horsepower. Langsung saja, kamu usia berapa? Usia sini. Oh, ini muda. Kasih tipe 2 rekomendasinya. Nah, kalau harganya menengah, horsepower-nya besar, menengah juga, tidak usah tanya usia berapa. Rekomendasikan nomor 2, tipe 2. Nah, tapi kalau orang ini mau cari yang horsepower-nya besar, baik, tidak usah tanya harganya berapa, tidak usah tanya usianya berapa, kasih tipe 3. Karena dia maunya high, tidak usah tanya price. Tanya saja, oh ini kamu mau cari mobil yang tenaganya besar, oh, ini, beli yang ini. Nah, langsung. Jadi dari situ kita langsung bisa buat tabel keputusannya ini. Tabel keputusannya. For example, since reduc 1 is A and C or AC, the price and user age are significant, sufficient, jadi cukup, are sufficient to differentiate equivalent 1 from all other classes. Jadi cukup. Nah, jadi cukup tahu price dan user age-nya. Yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini kalau kita konversikan ke rule, gampang sekali ini. Mau harganya tinggi, tapi usianya tua.
beli yang gitu, tipe 1. Baik, itu mengenai reader. Oke. Sampai di sini, penjelasan sampai di sini, ada pertanyaan atau ada komentar? Tidak, Pak. Tidak, jelas semua. Jelas, Pak. Sudah bisa kerja ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau kita langsung ujian bisa kerja ini ya. Oke, kita tidak ujian hari ini, tetapi ini Pak rekam tadi ya. Nanti kan ini penjelasannya ini kan kalau kurang mengerti nanti bisa ditonton lagi. Ini nanti Pak upload di apa namanya e-learning ya. Kamu pelajari ini baik-baik. Minggu depan kita ujian ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, Pak stop dulu recordingnya.